Orang seringkali beranggapan bahwa yang namanya maaf-maafan itu cukup dilakukan sekali. Dan kalau sudah, ya sudah, tidak perlu berulang. Lama-lama akan membasir dan kehilangan makna. Padahal sebenarnya yang namanya memaafkan, mengampuni, itu sebuah langkah untuk pemulihan sebuah hubungan. Yang berarti pulihnya hubungan yang rusak, yang retak, pernah konflik atau saling melukai dan menyakiti, itu perlu waktu, perlu panjang waktunya. Perlu bukan sekedar salam-salaman dan maaf-maafan lalu beres. Bahkan sebenarnya dan sebaiknya kita tidak boleh buru-buru memaafkan tanpa makna. Tapi memaafkan akan menjadi bermakna bila dilakukan setiap saat. Bila dilakukan setiap waktu, bukan kalau ada waktu. Atau bukan karena menunggu waktu, nantilah kita tunda untuk memaafkan. Padahal sebenarnya itu harus segera dilakukan. Kata maaf harusnya menjadi sebuah makanan sehari-hari yang perlu kita miliki. Maaf kepada Tuhan dan juga mohon maaf kepada sesama, karena acap kali kita bisa saja melukai lewat tutur kata, lewat perbuatan, pikiran, sikap hidup, bahkan mungkin dalam hati kita juga kita bisa berprasangka, dan itu patut kita minta maaf pula. Karena itu kita perlu jadikan maaf-maafan sebagai sebuah sarapan setiap hari. Kita perlu mengasupnya, kita perlu menyantapnya, agar dari sarapan yang kita santap setiap hari berupa pengampunan yang kita bagikan, salam-salaman dan maaf-maafan yang kerap kita lakukan, itu justru menumbuhkan sebuah pengharapan untuk pulihnya hubungan. Dari sarapan setiap hari yang maaf-maafan itu akan jadi harapan pemulihan kehidupan hubungan yang makin mendalam. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini 2 ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 11-12, kutipan dari doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dua bagian sabda Tuhan ini saya kaitkan kenapa? Karena berbicara tentang pengampunan atau maaf-maafan. Pertama, dalam doa Bapa kami menarik sekali. Ungkapan memohon ampunilah kami akan kesalahan kami itu sejajar setelah memohon makanan setiap hari. Bahkan di dalam kalimatnya itu nyambung. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan makanan itu bicara makanan pokok yang selalu harus ada di dalam kehidupan orang-orang pada masa itu, yaitu mereka harus ada roti sebagai makanan utama mereka. Give us our daily bread. Atau dengan kata lain dalam konteks kita ber-Indonesia, maka tiap hari kita makan yang namanya nasi. Satu makanan pokok yang biasanya harus selalu ada dalam menu makanan versi makanan Indonesia. Dan inilah sebenarnya makanan harian, santapan harian yang perlu kita santap. Sarapan yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu yang di dalam doa Bapa kami diucapkan, berikanlah kami makanan pokok kami hari ini yang secukupnya, lalu dilanjutkan dengan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Bukan kebetulan Yesus mengajarkan doa ini disandingkan antara minta makan dengan minta ampun. Karena keduanya sejajar, keduanya sama-sama dibutuhkan. Yang pertama adalah makanan jasmani, yaitu berupa roti atau nasi atau makanan pokok yang kita santap setiap hari. Yang satu makanan rohani yang berarti juga perlu disantap setiap hari. Makanan rohani apa?
Apakah bersaat teduh, baca Alkitab setiap hari, itu lalu kemudian makanan harian kita secara rohani? Bukan, itu justru dalam konteks ini dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti setiap saat, setiap hari kita perlu menyantap santapan rohani ini. Yaitu apa? Hidup yang memohon ampun dari Tuhan dan saling mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini jelas di dalam doa Bapa kami diajarkan untuk supaya apa? Kita praktikkan pengampunan secara reguler setiap hari, didisiplinkan setiap waktu, diberikan tanpa pelit-pelit, tanpa kita simpan, tanpa kita timbun di hati, tapi ungkapkan itu dengan bebas sebagai satu langkah untuk supaya hubungan bisa makin pulih. Dan ini juga Petrus pernah bertanya kepada Yesus di dalam Matius 18 tadi. Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawaban Yesus unik. Dia bilang bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ini ungkapan apa yang Yesus katakan? Sebuah ungkapan, sebuah pengampunan sempurna, yaitu dari sepenuh hati diberikan, ikhlas diberikannya. Sesuatu yang benar-benar dilepaskan dengan bebas tanpa tekanan dari orang lain. Sesuatu yang kedua, 70 kali 7 kali, menandakan sesuatu yang dilakukan secara rutin, menjadi sebuah kegiatan batin yang rutin dilakukan dan rajin dikerjakan. Ini yang dimaksud 70 kali 7 kali. Sepenuh hati, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, bukan mengampuni yang asal bunyi dari mulut, bukan salam-salaman dan jabat erat saja, lalu kemudian dalam hati masih tetap saling benci, tapi terus berproses untuk menyingkirkan benci itu hari demi hari. Dengan apa? Saling memaafkan juga hari demi hari. Setiap hari sarapan kita adalah justru saling memaafkan. Dan ini akan berkhasiat untuk menumbangkan segala macam kebencian dalam hati, segala macam ketidaksukaan di dalam hati, segala macam amarah, kecewa, dan kepahitan di dalam hati itu kita tumbangkan dengan saling memaafkan. Lalu kemudian saling memaafkan juga bukan saja menumbangkan kebencian, tapi menumbuhkan sebuah harapan untuk pulihnya hubungan. Kita berharap, Tuhan, kita berdoa mungkin bilang, Tuhan pulihkan hubungan saya dengan dia. Tuhan pulihkan hubungan saya di tengah keluarga. Pulihkan hubungan saya dengan mertua. Pulihkan hubungan saya dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Ini jelas sekali. Kalau hanya diucapkan tetapi tidak dikerjakan, maka harapan untuk pulihnya hubungan tidak akan terjadi. Hanya di bibir saja kita ucapkan, tapi tidak lahir batin. Di hati kita tidak kerjakan, di batin kita tidak kerjakan, di setiap harinya kita tidak kerjakan. Pesan Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita tentang disiplin memaafkan setiap hari. Karena saling memaafkan yang dilakukan bagaikan sarapan setiap hari, yang kita santap setiap hari, itu akan menumbangkan kebencian, dan santapan dari sarapan kita yang tiap hari kita lakukan itu menumbuhkan harapan untuk pulihnya sebuah hubungan. Ayo lakukan. Ayo biar iringan pujian Tuhanku bila hati kawanku terluka, ampunilah. Bila kehendakku jadi panduku, ampunilah ya Tuhan. Biar ini patut kita katakan bukan saja kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Bukankah kita suci ingatkan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Sembuhnya sebuah hubungan kalau ada ketersalingan mengampuni, bukan satu pihak saja, tapi dua pihak sama-sama merendah, sama-sama mau menumbuhkan harapan dan menumbangkan kebencian untuk pulihnya hubungan dengan makan sarapan setiap hari kita, yaitu saling memaafkan, saling mengampuni. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo hidup dalam kasih-Nya, praktekkan cinta kasih yang penuh pengampunan itu. Amin.